Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya yang begitu luas pada kita, dan tidak ada satupun kenikmatan yang kita miliki ini kecuali atas pemberiannya. Dan saya wasiatkan pada diri saya pribadi, kemudian pada kaum muslimin sekalian, untuk senantiasa menancapkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam dada kita, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja yang ada pada kalian berupa kenikmatan, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fama bikum min nikmatin faminallah. Dan apapun yang kalian miliki dari nikmat-nikmat, maka semuanya itu dari Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan pakaian ini. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang telah memberikan taufiknya agar kita bisa bermajlis dalam majlis ilmu yang mulia ini. Semua yang kita miliki harus senantiasa kita tancapkan dalam hati kita bahwasanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita akan mudah untuk bersyukur dan mentaatinya. Sehingga yang kedua, kita tidak mudah sombong dengan apa yang ada pada kita berupa kenikmatan. Makanya ingat selalu firman Allah Subhanahu wa taala tadi, fama bikum min nikmatin faminallah. Maka apapun kenikmatan yang ada pada kalian, yang kalian miliki, maka hakikatnya itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita perbanyak, kita hunjukkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa berpegang teguh kepada ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita bisa mengambil faidah bahwasanya selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semua nikmat, kita juga diajarkan untuk senantiasa pandai berterima kasih kepada makhluk yang telah berjasa pada kita. Dan tidak ada makhluk yang lebih berjasa kepada kita, bahkan kepada seluruh manusia, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling berjasa. Karena apa? Karena dengan sebab beliau diutus, kita mendapatkan petunjuk. Kita mendapatkan hidayah Islam, sehingga kita bisa berpakaian yang menutup aurat ini. Bayangkan kalau kita tidak tahu syariat Islam, pakaian kita mungkin sesuai dengan hawa nafsu. Pengen yang seperti ini, pengen yang seperti itu, tidak ada etikanya. Bukankah ini sudah terjadi? Ya tidak. Orang-orang berpakaian seperti itu. Wanita celananya di atas lutut. Bajunya di bawah ketiak. Na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak paham dengan syariat Rasul. Hina dia, menghinakan dirinya sendiri. Kita kaum muslimin khususnya tahu bagaimana syariat berpakaian. Siapa tuh, Pak? Lantaran siapa kita tahu berpakaian yang layak, sopan, enak dipandang.
enggak menyebabkan fitnah ujian bagi para laki-laki. Siapa yang mengajarkan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita harus banyak berterima kasih kepada beliau. Itu baru contoh masalah syariat pakaian. Syariat apa? Misalnya haramnya khamr, haramnya judi, haramnya mencuri. Bayangkan kalau Rasulullah SAW tidak menyampaikan syariat tersebut. Khamr dibebaskan, dilegalkan, coba. Akal rusak sudah. Karena terkena khamr, ya tidak? Fisik rusak sudah. Coba, betapa banyak orang yang minum khamr, coba di usianya yang baru mungkin 30-an, apalagi kalau sudah 40, udah badannya kering sudah. Iya tidak? Itu berkat siapa? Perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan haramnya khamr. Begitu juga judi. Coba kalau Rasulullah SAW tidak menyampaikan haramnya judi, maka apa? Orang itu akan subhanallah bangkrut ya tidak? Karena nggak ada satupun kisah penjudi itu beruntung, tidak ada. Dan yang paling beruntung adalah Rasulullah SAW telah menyampaikan kepada kita tentang siapa? Tentang Tuhan. Itu yang paling besar, mengenalkan, mengkhabarkan kepada kita tentang Allah Subhanahu wa taala, apa haknya Allah, apa maksud Allah SWT menciptakan kita. Itu sudah disampaikan secara sempurna dan jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita hidup sekarang dalam keadaan yang baik. Hidup dalam keadaan mengenal Tuhannya. Hidup di atas ketaatan. Hidup di atas hal-hal meninggalkan yang madarat. Ini kalau bukan karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak tahu apa-apa. Makanya banyaklah bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan paling utamanya adalah apa? Mengikutinya, mengikuti syariatnya. Dan tersirat juga di sini kita harus pandai-pandai berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kita. Berterima kasihnya dalam arti apa? Mengikuti pada apa yang benar dari orang tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu juga pewarisnya, yaitu para ulama, para ustadz, para kiai, itu mereka tidak menginginkan kecuali adalah menjadikan umat ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata saja, dan kembalinya adalah untuk kebaikan hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, kita melanjutkan dari membaca sebuah kitab yang kecil namun manfaatnya sangat besar, yaitu kitab Fadlul Islam, kitab keutamaan agama Islam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Sampai kita bab yang keempat, yaitu bab wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu. Surat Al-Imran ayat 85. Kemarin kita sudah jelaskan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, ini cuma sebagai mengulang saja ya, atau murojaah. Dan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima dari orang tersebut agamanya, dan dia di akhirat termasuk menjadi orang yang rugi. Maka bab ini menjelaskan adalah apa? Tentang batilnya. Batilnya apa? Seluruh agama selain Islam. Batilnya seluruh agama selain Islam. Dan setiap orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama pasti tertolak. Dan seluruh orang yang beragama selain Islam atau menjadikan selain Islam sebagai agama di akhirat pasti rugi. Dan rugi di akhirat adalah masuk ke dalam neraka jahanam dan di atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Nah, kemudian
kemarin juga sudah kita sampaikan sedikit itu sampaikan tentang ayat ini sudah panjang lebar ya. Dan agama yang tertolak tadi itu ada dua. Agama pertama adalah agama yang menyelisihi Islam secara asal. Agama yang menyelisih Islam secara asal. Karena agama Islam itu adalah agama yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, agama yang tertolak itu ada dua macam. Yang pertama adalah agama yang menyelisih Islam secara asal, seperti agama Buddha. Karena dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Seperti agama Hindu, seperti agama Konghucu, seperti agama Kejawen dan yang lainnya, maka itu hakikatnya tidak menyembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tertolak dan orang yang memeluknya akan menjadi orang yang rugi di akhirat kelak. Kemudian yang kedua adalah agama setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Agama ini dulunya agama yang benar. Misalnya Nasrani, Kristen di waktu zamannya Nabi Isa alaihi salam. Maka secara asal agama tersebut dan pada zaman tersebut adalah agama yang hak. Sebagaimana kita sudah jelaskan kemarin, itu semua juga Islam. Termasuk perkataan Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Kemarin kita sudah sebutkan semuanya. Itu semua adalah apa? Agama yang hak. Tapi apa? Di zamannya. Maka kalau sekarang agama tersebut misalnya Nasrani atau agama Yahudi sekarang, maka itu sudah agama yang tertolak dan batil. Di zamannya Nabi Musa alaihi salam, maka Yahudi adalah Islam. Sebagaimana kita sudah terangkan kemarin panjang lebar. Makanya jelas Nabi Musa masuk apa? Surga. Kenapa? Karena agamanya hak. Islam memerintahkan untuk apa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Begitu juga pengikutnya. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam dengan membawa kitab suci itu Injil, maka agamanya hak. Kitab sucinya juga hak, yaitu Injil. Pengikutnya yang mengikutinya juga hak. Dia berhak untuk masuk ke surga. Cuma setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka seluruh agama tadi adalah diparipurnakan dan disempurnakan oleh syariat Islam. Seperti itu. Makanya kita tidak boleh mencela Injil, kita tidak boleh mencela Taurat, kita tidak boleh mencela Zabur. Kenapa? Dikhawatirkan dalam Injil tersebut memang masih ada betul-betul firman Allah. Sebagaimana masih dikatakan apa? Bisa jadi di Taurat tersebut, di Zabur tersebut masih betul-betul ada apa? Murni firman Allah SWT. Kita tidak boleh membenarkannya dan tidak boleh juga mendustakannya. Tidak boleh kita membenarkan kabar Injil yang ada di Injil sekarang. Sebagaimana kita tidak boleh menyalahkan apa yang di Injil sekarang. Berarti sikapnya bagaimana? Sikapnya adalah Al-Injil, Wat-Taurat, Waz-Zabur itu asli betul-betul dulu dari Allah, namun tidak ada penjagaan dari Allah untuk menjaganya. Sebagaimana Al-Quran, Injil, Taurat, Zabur sama-sama dari Allah, cuma bedanya satu. Al-Quran Allah SWT telah berjanji untuk menjaganya. Tidak mungkin Al-Quran itu ada yang bisa menyelewengkan. Seandainya akan ada yang menyelewengkan, pasti akan ketahuan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk menjaganya. Dalam firman-Nya Allah menyebutkan apa? Inna nahnu nazzalna dzikra. Sungguh kamilah yang telah menurunkan az-dzikra tadi, yaitu apa? Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun. Dan sungguh kami sendiri, kata Allah SWT, yang akan menjaganya. Menjaga apa? Al-Quran. Dengan cara apa sebabnya? Dimudahkannya Al-Quran itu untuk dihafal. Iya kan? Kemarin kita sudah sebutkan. Sebagaimana debat guru kami, Ustadz Moko Ginta rahimahullah ta'ala. Silahkan, saya siap murtad. Kembali lagi ke Kristen. Karena dulu dia pendeta.
Pimpinannya pendeta malah di Sulawesi. Kemudian apa? Datangkan kepada kami siapa, dengan syarat apa? Datangkan kepada kami apa? Seorang yang hafal apa? Injil. Kemudian turun tantangannya kan? Karena nggak mungkin ada. Karena memang Allah tidak menjaganya, nggak mungkin ada yang hafal Injil. Kalau begitu satu surat, nggak ada juga. Kalau begitu satu lembar, nggak ada juga. Kalau begitu satu wajah, satu halaman, itu ustadz-ustadz yang ikut sama Ustadz Moko Ginta rahimahullah itu ketakutan itu. Masa Ustadz nggak ada yang hafal satu wajah? Tenang aja. Kan yang bikin sayembara saya, itu kan. Kalau dia mau menghafalkan, mau setoran hafalannya, kita tinggal tanya aja, kamu hafal cetakan tahun berapa? Maka tinggal saya pegang cetakan tahun yang lainnya. Misalnya dia hafal dengan cetakan tahun 2005, saya ambil aja Injil cetakan tahun berapa? 1900. Itu sudah beda. Kenapa? Ada perubahan. Mungkin perubahan secara maknanya sama masih, tapi katanya sudah berbeda. Coba, Al-Quran ada enggak? Misalnya rokoda itu tidur, nama itu tidur. Kalau Allah SWT berfirman di situ, ya namu, maka tidak akan jadi yarkudu. Tetap aja ya namu. Dari awal dulu diturunkan, sampai kiamat nanti diadakan, lafadznya tetap ya namu. Walaupun secara makna, tidur itu dalam bahasa Arab, bisa rokoda. Yarkudu, bisa nama ya namu, tetap, tapi lafadznya tetap ya namu. Seperti itu. Rabbul alamin, ilahul alamin. Secara makna sama atau tidak? Sama, Tuhan semesta alam. Tapi tetap aja alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Secara makna sama dengan alhamdulillahi ilahil alamin, sama, tapi lafadznya pun akan dijaga. Jangankan satu kata, satu huruf saja tidak mungkin Al-Quran itu akan berubah. Subhanallah. Itu sudah menunjukkan loh, bahwasanya itu kitab yang betul-betul. Coba ada nggak kitab yang bisa seperti itu enggak? Nggak bisa. Ya mungkin kalau sekarang sudah disimpan di komputer ya, yang masih sama lah itu ya. Tapi akan kitab-kitab sekarang pasti ada revisi-revisi. Harta halal haram kontemporer punya Setarwandi itu sudah direvisi berapa puluh kali itu. Sudah 20-an itu. Dari awalnya. Itu menunjukkan tulisan manusia itu lemah. Akan ada revisi. Al-Quran tidak akan pernah ada revisi. Karena sudah sempurna. Nah itu. Jadi agama yang tertolak, agama yang batil itu ada dua, yaitu semua agama yang menyelisih Islam, yaitu agama Buddha, Hindu dan yang lainnya, karena mereka tidak menyembah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah agama yang setelah diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun agama tersebut dulunya memang agama yang diturunkan oleh Allah. Tapi setelah diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka agama itu tidak berlaku lagi. Nah, kemudian penulis rahimahullah taala beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari sahabat yang mulia yaitu Abu Hurairah, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taji'ul a'mali yaumal qiyamah. Pada hari kiamat nanti amal soleh itu akan datang dalam bentuk makhluk. Dalam bentuk apa? Makhluk. Makhluk yang hissi, makhluk yang betul-betul terindra maksudnya. Amal soleh itu makhluk atau bukan? Perbuatan antum itu makhluk atau bukan? Ya makhluk lah. Ya amal soleh makhluk kan? Kan perbuatan kan makhluk. Ya tidak? Diciptakan dia kan? Sholat kita diciptakan oleh kita kan? Kita melakukannya kan? Berarti makhluk enggak? Makhluk, karena makhluk itu semua selain Allah itu makhluk. Apapun itu, ucapan kita ya makhluk. Walaupun enggak ada bentuknya kan?
adanya suaranya aja. Nah itu. Sholat kita, puasa kita, bentuknya puasa seperti apa? Bentuk fisiknya nggak ada. Tapi itu perbuatan, iya tidak? Berarti makhluk atau bukan? Makhluk. Karena makhluk itu ada yang berbentuk seperti kita, pohon, hewan, itu berbentuk. Ada yang maknawi. Maknawi itu dia ada tapi tidak ada bentuknya. Sholat, nggak ada bentuknya sholat seperti apa? Iya kan? Puasa, nggak ada. Zakat, nggak ada bentuknya. Adanya beras yang dizakatkan, gitu kan? Itu beras bukan zakat. Iya kan? Nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu maha mampu atas segala sesuatu. Dia bisa apa? Membentuk apa yang tidak ada dari apa yang tidak ada bentuknya dari makhluknya. Makanya ini hari kiamat ini Allah Subhanahu wa taala akan apa? Membentuk makhluk itu menjadi amalan itu menjadi makhluk yang terlihat. Dan Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Sebagaimana barakallahu fikum hari kiamat nanti tatkala seluruh penduduk surga sudah masuk ke surga. Tidak ada yang terkecualikan, tidak ada yang salah. Dan seluruh penduduk neraka sudah apa? Masuk ke neraka, tidak ada yang terkecualikan dan tidak ada yang salah. Itu nanti kematian itu makhluk atau bukan? Ya makhluk, ada kok. Orang mati kan ada kan? Hewan mati ada tidak? Ada. Berarti makhluk kematian itu adalah makhluk, cuma nggak ada wujudnya. Wujudnya kematian itu bukan bayangan hitam pegang apa? Pegang golok atau pegang apa itu bukan. Itu imajinasi manusia aja. Nah, hari kiamat nanti itu kematian itu Allah SWT takdirkan dalam bentuk makhluk yang bisa dilihat. Itu dalam gambaran al-kabs, al-kibas atau kambing atau domba. Kemudian Allah SWT memanggil penduduk surga, ya ahlal jannah, dan juga memanggil penduduk neraka, ya ahlan nar, wahai penduduk neraka. Kemudian dipotong, itu namanya kematian dipotong. Kematian dipotong berarti kematiannya mati. Kematian dipotong berarti kematiannya mati. Berarti udah nggak ada mati lagi. Makanya Allah SWT berfirman, khuludun wala maut. Kalian kekal sudah, nggak ada lagi kematian, karena kematian sudah mati. Itulah hakikat kehidupan kita. Itulah ujung akhir daripada kehidupan yang hakikatnya tidak ada akhirnya. Itulah kehidupan yang hakiki. Itulah kehidupan yang hakiki. Kehidupan kita di hakiki itu cuma ada dua itu. Cuma ada dua. Imma fil jannah bini amin mustaqirratin, dengan nikmat-nikmat yang terus menerus karena abadi. Wa imma finnari, dan bisa jadi di neraka dengan azab yang tidak pernah berhenti dan tidak pernah ada ujungnya. Itu akhir daripada kehidupan kita. Dan itu silahkan jenengan percaya, yaitu untuk jenengan. Jenengan gak percaya juga tidak mengapa, tidak akan ada yang rugi. Orang mengingkari tentang akhirat, yang rugi orang tersebut, dia akan melihatnya nanti. Sebagaimana orang yang mengimani akhirat, dia juga yang untung dia sendiri pasti. Allah SWT telah mengingatkan dalam surat At-Takatsur, alhaakumut takatsur, celaka, telah mencelakakan, telah membinasakan kalian dengan apa? Berbanyak-banyak dengan dunia sehingga melalaikan akhirat.
Apa terusannya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu diingatkan sudah. Sampai kalian betul-betul mengunjungi al-maqabir, makbarah, kuburan. Maksudnya sampai kalian dikubur sudah. Baru nanti tahu. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian dikubur di bawah kuburan. Terus kala saya'lamun. Kala saufa ya'lamun. Alhaakumut takatsuru hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Sekali-kali saufa ta'lamun. Kalian pasti nanti akan mengetahui itu. Pasti sudah kata Allah Subhanahu wa taala. Mengetahui apa? Mengetahui yang di akhirat nanti pasti. Tapi bagi yang percaya dengan Al-Qur'an, ya tidak? Summa kalla saufa ta'lamun. Diulangi lagi. Karena masih banyak yang enggak percaya dengan akhirat. Diulangi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sekali-kali kalian pasti akan mengetahuinya nanti. Itu. Jadi itu sudah kepastian. Makanya barakallahu fikum. Betapa orang itu, dalam tanda kutip saya katakan, kita manusia itu bodoh sekali kalau kita mengejar-ngejar dunia, tujuannya hidup dunia aja. Kita bekerja hanya untuk dapat minuman yang enak, atau dapat makanan yang nikmat, atau dapat pakaian yang layak, atau dapat kendaraan yang bagus, atau dapat rumah yang nyaman. Subhanallah, itu bodoh sekali. Kenapa? Makanan itu sudah pasti ada kalanya kita tidak bisa makan lagi. Minuman itu pasti ada waktunya kita tidak bisa minum lagi. Rumah itu pasti akan ditinggalkan oleh kita. Kendaraan itu juga, semua dunia yang kita usahakan itu pasti ada batasnya. Pasti sudah itu. Dan kita sudah lihat bukti semuanya. Bukankah kemarin saudara kita ada yang meninggal? Bukankah kemarin lusa ada tetangga kita yang meninggal? Pertanyaannya, apakah dia masih bisa minum? Tidak. Apakah mereka masih bisa makan? Tidak. Apakah rumahnya ikut dikubur? Tidak. Bukti sudah terlalu jelas di depan mata. Jelas sekali. Ya kita nggak apa-apa bekerja. Kita nggak apa-apa punya rumah. Kita nggak apa-apa punya kendaraan. Kita nggak apa-apa punya makanan enak. Kita nggak apa-apa punya minuman yang enak. Nggak apa-apa, silakan. Tapi pastikan cara kita mendapatkan ini apakah sesuai dengan syariat atau tidak? Atau kita mencari ini dengan apa? Kedzaliman, kedustaan, hal yang diharamkan atau yang lain. Itu pertama. Pastikan minuman yang kita dapat ini betul-betul dari harta yang halal, tidak ada dusta di situ, tidak ada riba di situ, tidak ada menzalimi orang lain, tidak mencuri harta orang lain. Pastikan caranya benar. Seperti itu. Yang kedua, apakah cara kita dalam mencari ini, mendapatkan ini, sampai melalaikan dengan beribadah kepada Allah? Jangan-jangan kita untuk sekedar apa? Mencari makanan, mencari rumah, mencari kendaraan, sampai kita nggak sholat. Wah, rugi sekali. Jangan-jangan itu, iya kan? Ini rugi sekali. Apa faedahnya ini? Apa faedahnya makanan? Apa faedahnya minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan? Apa faedahnya kalau apa? Mati dalam keadaan kekufuran. Karena apa? Kita akan hidup lagi setelah kematian untuk kita menempati bertempat tinggal di dua negeri, di dua tempat yang 180 derajat perbedaannya. Imma surga, imma neraka, dan tidak ada yang ketiga. Tidak ada yang ketiga. Kalau ada yang ketiga masih alhamdulillah. Masalahnya enggak ada yang ketiga. Karena itu adalah akhir, makanya dinamakan yaumul akhir,
hari akhir sudah. Akhir itu sudah mentok, akhir buntu sudah, nggak ada lagi apapun. Itu sudah di akhirnya itu. Akhirnya manusia, akhirnya jin itu cuma dua akhirnya. Pangkalnya adalah cuma dua. Surga dengan seluruh kenikmatan atau neraka dengan seluruh azab yang sangat pedih. Barakallahu fikum. Makanya Ali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Ali berkata, wa kunu ibadallahi, jadilah kalian hamba-hamba Allah, jadilah kalian hamba-hamba akhirat yang mementingkan apa? Akhirat. Wala takun ibadud dunya, wala takunu ibadad dunya, jangan kalian menjadi hamba-hamba dunia. Kalau seandainya kita mau mencari dunia, pastikan tadi untuk akhirat kita dengan cara tadi, caranya benar, dengan cara tadi tidak melalaikan kita dari tujuan asli kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara tadi, kalau sudah kita dapat, penggunaannya itu betul-betul di jalan Allah, bukan di jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk wasilah agar kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, taji'u al-a'malu yaumal qiyamati, akan datang amal-amal itu pada hari kiamat. Fataji'us salatu, maka salat datang. Jadi salat ini sudah dibentuk oleh Allah dalam suatu bentuk makhluk. Salat yang makhluk, ya tidak, tapi dalam bentuk makhluk yang hissi, yang terindra, seperti itu. Fataqul, maka salat ini dia berkata, ya Rabbi anas salat, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai yang telah menciptakanku, anas salat, aku ini adalah salat. Fayaqul, maka dia Allah Subhanahu wa taala berkata, innaki ala khairin, masya Allah, kamu dalam hal yang baik. Yang namanya salat pasti baik, tidak ada yang namanya salat itu buruk. Fataji'us sadaqatu, kemudian datang apa? Sedekah. Fataqul, maka sedekah ini berkata, ya Rabbi annas sadaqatu, wahai Tuhanku, aku ini adalah sedekah. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaki ala khairin, ya kamu zat makhluk yang bagus. Sedekah itu bagus. Tsumma yaji'us siyamu, kemudian datang apa? Puasa. Fayaqul, dan dia puasa ini berkata, ya Rabbi annas siyam, wahai Tuhanku, aku ini adalah puasa, aku adalah siyam. Fayaqul innaka ala khairin, ya kamu adalah makhluk yang bagus karena berupa ketaatan kepadanya. Tsumma taji'ul a'malu ala dzalika, kemudian amal-amal itu datang dalam bentuk makhluk yang bisa terindra. Fayaqul innaki ala khairin, maka Allah SWT berfirman kepada amal-amal tadi, sungguh kalian itu semuanya adalah baik. Tsumma yaji'ul Islam, kemudian datang Islam itu ada wujudnya enggak sekarang? Ya enggak ada, ya kan, karena dia makhluk yang berupa perbuatan untuk bersyahadat, salat, zakat, puasa dan haji dan amalan saleh yang lainnya. Tapi di akhirat nanti apa? Dibentuk dalam sebuah makhluk yang bisa terindra. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha mampu untuk segala sesuatu. Fayaqul, maka dia berkata, ya Rabbi antas salam, wahai Tuhanku, engkau adalah as-salam. Nah, ini salah satu daripada nama Allah adalah apa? As-salam. Makanya kita boleh menamakan anak kita dengan Abdus Salam, hambanya as-salam. As-salam itu adalah memiliki beberapa arti. Yang pertama adalah, salah satunya adalah as-salamatu minal uyub, selamat dari aib, kekurangan. Di Allah Subhanahu wa taala as-salam maksudnya apa? Dia tidak sedikit pun punya apa? Kekurangan, punya aib, enggak ada.
Allah enggak butuh dengan makhluknya. Allah enggak tidur, Allah enggak ngantuk, apalagi Allah meninggal, naudzubillah, itu enggak ada. Seperti itu. Allah zalim, itu enggak ada. Karena itu adalah aib, dan Allah itu as-salam, Maha yang selamat dari aib, Maha yang selamat dari kekurangan. Nah, begitu juga makna as-salam adalah dia menyelamatkan makhluknya. Makna dari as-salam. Jadi Allah Subhanahu wa taala pasti menyelamatkan makhluknya. Pasti itu. Tidak ada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala menginginkan keselamatan baginya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk apa? Menunjukkan bagi manusia ini jalan yang benar, jalan yang selamat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Alkitab. Ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur pada umat-umat terdahulu, dan diakhiri, dipupus dengan kitab yang terakhir, yaitu Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Nah, wa ana Islam, dan aku adalah Islam. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka ala khairin. Engkau zat makhluk yang bagus. Bahkan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Bikal yauma akhudu wa bika u'ti. Dengan sebab mulah aku sekarang mengambil, dan dengan sebab mulah aku memberi. Mengambil apa? Mengambil atau menerima amalan apa? Hambanya. Maksudnya berarti apa? Amalan hamba akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ana ulangi. Sudah mulai kurang oksigen apa? Kok enggak pada fokus? Bismillah. Minum oksigen, itu ada air. Tadi kan amal-amal saleh itu Allah Subhanahu wa taala bentuk dalam bentuk makhluk yang terindra, terlihat, ya kan? Nah, ada salat, ada zakat, ada puasa tadi kan, kemudian ada Islam. Kemudian semuanya memperkenalkan diri, dan semuanya apa? Allah Subhanahu wa taala katakan kalian semua adalah makhluk yang bagus. Nah, kemudian khusus untuk Islam ini Allah menambahkan bikal yauma akhudu wa bika u'ti. Dengan sebab engkau aku akan mengambil, dan sebab engkau aku akan memberi. Maksudnya mengambil apa? Mengambil dari makhluk manusia amal solehnya. Berarti kalau tidak Islam, makhluk itu punya amal soleh, diambil atau tidak? Tidak. Bisa dipahami ini? Orang kafir itu punya perbuatan baik atau tidak? Anda tanya. Punya. Orang muslim punya perbuatan baik atau tidak? Punya. Yang namanya orang pasti punya perbuatan baik dan punya perbuatan buruk, ya tidak? Perbuatan baik hamba itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya harus Islam. Harus bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu baru diterima sebagai amalan kebaikan yang nanti wabika u'ti, dan sebab engkau aku memberi kepada hamba-hambaku berupa manusia dan jin ini. Apa yang diberi? Apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelak? Beli minum lagi? Enggak, udah. Yang diberi apa? Ridho, ganjaran, dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diberikan ganjaran oleh Allah, yang diberikan keridhaan oleh Allah, yang diberikan surga oleh Allah siapa? Orang yang masuk Islam. Dan itu ini sudah, kalau nas dalil banyak sekali. Secara akal ya memang orang kafir iman enggak sama Allah? Saya tanya. Sekarang tanya itu orang Kristen, suruh sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak? Hah? Mau. Antum fokus enggak sih Pak Edi? Antum fokus enggak sekarang? Minum dulu itu. Kayaknya antum enggak fokus, nanti salah paham, bahaya. Orang Kristen sekarang suruh sujud sama Allah, mau tidak? Enggak mau.
Bukan mau. Kalau mau jadi Islam dia. Iya, suruh sujud sama Allah kan nggak mau kan? Orang Buddha suruh sujud sama Allah sekarang, mau tidak? Nah sekarang mereka punya kebaikan tidak? Punya. Kebaikan mereka dibalas enggak? Dibalas di dunia. Mereka jujur, sudah dapat predikat sebagai orang yang jujur, ya tidak? Mereka jualannya tidak mengurangi timbangan, mereka jualnya laris. Itu timbangannya benar kok, ya enggak? Seneng awe bonus. Misalnya anak kortingan, Cina-Cina kafir-kafir becer ngono murah, ya tidak? Dia sudah dapatkan keuntungan di dunia, tidak mungkin dizalimi. Tapi kalau balasan surga, keridhaan Allah, pahala, itu syaratnya apa? Iman. Kalau dia percaya, ya dia nanti dikasih. Jenengan percaya dengan Allah tidak? Percaya. Jenengan mau tak sujud karena Allah, sujud untuk Allah, sholat? Mau. Suruh gak makan, mau gak? Gak makan karena Allah, puasa, mau kan kalian kan? Suruh gak judi karena Allah, kalian kan gak judi, antum pada gak judi kan? Kenapa gak judi? Bukan karena gak punya uang kan? Karena Allah. Kalian gak zina, kalian gak merokok, kalian gak mabok. Apa itu karena apa coba? Kalian sudah meninggalkan itu semua, padahal itu nikmat sesuai dengan syahwat, hawa nafsu. Kalian tinggalkannya karena apa? Saya tanya. Apa karena kalian gak mampu atau kalian sakit? Tidak. Karena apa? Allah kan tinggalkannya. Ya sudah nanti dibalas. Gak mau ya tadi. Nah itu. Barakallahu fikum. Iya kan? Kalau secara dalil banyak sekali. Ya Al-Quran ya hadis ya isinya itu. Secara makna ya itu kan. Masuk akal gak? Nanti ada yang orang bilang. Kalau seandainya orang kafir gak Islam, dia baik, suka menolong ini dan itu, mosok dia masuk neraka enggak? Ditanya. Ya kita akan katakan pasti bukan lagi. Loh, keadilannya di mana kalau kayak gitu? Justru itu yang sangat adil. Kalau kita mengatakan dia nanti masuk surga, itu justru ini perkataan yang zalim. Zalimnya ke siapa? Ke Allah. Dia sudah dibalas di dunianya dengan seluruh amalan dia, dibalas sudah. Orang kafir rajin sedekah dilapangkan rezekinya. Bisa rezeki dunia, hartanya semakin berlimpah, usahanya semakin lancar. Kesehatannya semakin sehat dan yang lainnya sudah dibalas di dunia. Kalau dia berbuat baik kepada orang ini dan itu kemudian masuk surga, berarti kita zalim dengan Allah. Dia nggak mau sujud ke yang punya surga, kok bisa-bisanya harus masuk surga? Gimana loh? Masuk akal apanya? Ya tidak? Enggak masuk akal kan? Yang masuk akal adalah semua orang baik maka dia dibalas kebaikannya. Itu masuk akal. Ya tidak? Kalau kebaikannya dia berupa keimanan maka dia wajib dibalas dengan hal-hal ukhrawi, hal-hal akhirat. Ya tidak? Kan akhirat itu berkaitannya dengan iman. Kita enggak makan dari subuh sampai maghrib itu bukan karena kita enggak ada makanan. Bukan kita enggak punya minuman, tapi karena iman kepada Allah kita diperintahkan untuk puasa. Ya tidak? Kita berhenti untuk sholat sebentar. Itu bukan berarti karena kita sakit. Karena apa? Karena kita memang apa? Beriman kepada Allah, kita suruh sholat. Berarti saya berhak untuk mendapatkan apa? Ridho, pahala dan surganya Allah. Lu dia suruh jangan makan babi. Suruh jangan riba. Suruh jangan judi. Enak temen. Nek neng akhirat mengko apa? Masuk surga. Karena gara-gara apa? Seneng aweh. Loman. Iya kan? Kenapa kita enggak dulu kayak gitu? Itu kan nah kali kan ngertinya nyung gano neng dunia judi juga ya. Urusan puasa juga nek ujung-ujungnya pada bae mlebu surga. Iya enggak? Kita sudah capek-capek loh mengorbankan hawa nafsu kita, tidak mengikuti hawa nafsu, ya tidak? Jebulane besok sing mlebu janjane ganu nek kok korupsi ora apa-apa ujung-ujungnya mlebu surga. Penak temen. Agamane Kristen ya ora apa-apa. Loh, enak temen. Itu yang adil kan seperti itu berarti kan? Semua dibalas tapi sesuai apa? Perbuatan dia.
perbuatan dia berubah keislaman, maka balasannya adalah apa? Surga. Perbuatan dia bersifat duniawi, jujur, tidak ini dan itu seperti itu, maka dibalas duniawi. Makanya kita kalau bisa, bukan kalau bisa, itu untuk kita. Kita masuk Islam itu jalan untuk kita apa? Bahagia dunia akhirat. Karena syariat Islam itu akan membahagiakan kita dunia dan akhirat. Bukankah syariat kita melarang judi agar kita enggak stres kehilangan duit? Bukankah syariat kita melarang khamr agar akal kita tetap sehat, tetap cerdas, enggak rusak oleh khamr atau zat-zat yang merusak kesehatan? Seluruh syariat Islam itu dibangun untuk kemaslahatan hambanya. Subhanallah. Itu. Dan kemaslahatannya bukan kemaslahatan akhirat saja, tapi kemaslahatan dunia dan akhirat. Barakallahu fikum. Semakin kita mau mengamalkan syariat Islam, maka pasti sudah dipastikan sudah hamba tersebut pasti akan semakin selamat dunia dan akhirat. Lah Ustaz, dene aku wis udah sembahyang, wis ora mabuk, ora ngrokok, ora judi, ora apa, dene ngisi susah. Berarti mungkin ada satu sisi yang dia belum amalkan secara sempurna, yaitu apa? Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Kalau kalian sudah sholat, sudah baik seperti itu, bertebaranlah di muka bumi untuk mencari rizki. Berarti orang cukup mung kudu sembayang, puasa dan lain, orang gelem pahal. Ya ora ada duit ya mumet lah. Iya tidak? Berarti Islamnya belum kafah. Wong Islam kafah ya pahal, kecuali warisannya ora entong nggo pitung turu nan ora pahal ora apa-apa. Iya memang. Oleh misalnya wong tuane tanahnya ya 1 hektar kan. 1 hektar kan dia dol dia bisa payu 2 miliar kan. Nah, nek kebutuhannya dewek sebulan misalnya 10 juta, berarti kan setahun tidak 10 bulan kan 1 juta 1 juta kan, angger setahun berarti 120, iya ya, 10 tahun berarti 1,2 itu ya. Ya 10 tahun adol setengah hektar, gitu kan? 10 tahun setengah hektar maning. Itu ora pahal ora masalah. Lah sing ngabdedol apa? Lah sing ngabdedol kok. Ya kudu apa? Pahal. Aja wis nglepet wis jubahe, sarunge wis mlipit. Pahale apa? Bebeh kerja ya ujug-ujugnya engko mumet mesti, pasti akan mumet dia. Karena apa? Tubuh kita itu ada namanya jasad yang dia itu harus dikasih air, yang dia dikasih nasi, yang dia harus dikasih sayur, daging dan yang lainnya. Gak cukup dengan ibadah seperti itu. Tapi yang paling pokok adalah ibadah. Jadi itu innaka ala khairin bikal yauma akhudu wa bika u'ti. Kamu itu makhluk yang bagus Islam, dengan sebab engkau aku akan mengambil apa? Amalan soleh dari hamba. Berarti yang tidak Islam nanti tidak akan pernah kebaikannya di dunia sebagai apa? Amalan. Orang kafir bikin rumah sakit itu enggak akan diterima gitu. Dapat balasan apa kalau gitu? Duniawi, rezekinya tambah lancar. Seperti itu. Dapat duniawi, dia dikenal, diprasasti sampai hari kiamat itu. Nek rumah sakitnya orang hancur ya. Ditulis kan? Ini sedekah atau pembangunan dibangun oleh Joseph Clinton misalnya gitu ya. Itu dapat kan? Dia berjuang menjadi pejuang, mati dalam keadaan kafir,
Dapat balasan? Dapat. Sampai sekarang iya jadi pahlawan. Namanya dikenang sebagai pahlawan. Tapi tidak di surga. Kalau enggak Islam. Begitu juga dengan Islam ini aku memberi, kata Allah SWT, yaitu memberi balasan tadi. Makanya pastikan amal kita itu betul-betul amal kita itu di atas Islam. Karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Bukan karena yang lain. Kita kerja itu karena Allah, bukan karena yang lain. Dan tidak akan pernah kita ditanya tatkala hari Sabtu gajian, kerja mangkat pirang dinarut ya 6 dina, ikhlas apa ora? Enggak ada pertanyaannya kayak gitu. Paling udah mentok kerjanya pirang dina? 6 dina. Sedina 80.000 berarti 480. Tidak akan pernah ditanya kerjanya ikhlas atau tidak. Enggak pernah. Nah, jawab ikhlas. Memang kalau jawab ikhlas gimana? Nah, ikhlas berarti kan apa ikhlas? Karena Allah kan? Berarti urusan digaji. Tidak ada satupun perusahaan yang nanya seperti itu. Karena ikhlas itu adalah kerja kita dengan Allah. Amal kita dengan Allah adanya di hati. Makanya gitu, kita kerja jangan nyari duit. Tapi nyari apa? Ridho Allah. Duitnya pasti datang, sudah pasti. Namanya kerja pasti dikasih lah. Mosok kerja nggak dikasih gara-gara ikhlas? Kan nggak mungkin ya tidak. Dinas itu pakai duit gajian. Ya. Ikhlas, isngana Bali lah, disali pahala. Kan nggak mungkin gitu kan? Ikhlas itu antara kita dengan Allah. Makanya antara kita dengan Allah itu carinya satu saja, ikhlas. Nggak usah cari yang lain. Itu hidup kita itu harusnya itu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku lillah. Yang lain otomatis nanti. Namanya kerja ya otomatis pasti bos kita ngasih kepada kita upah atau gaji. Misalnya nek mantakim. Punten gawekna jendela laman. Ya, wis rampung. Terus aku takon, "Man, boleh gawe ikhlas ora, Man?" Ikhlas. Ya matur nuwun ya, moga-moga digaji nang Gusti Allah. Kan enggak kayak gitu, ya kan? Orang mungkin aku takon ikhlas apa ora gitu kan? Paling takone, "Man, wis rampung jendelane wis pira?" 800 misalnya, ya nggih matur nuwun. Kayak gitu kan? Enggak mungkin saya akan tanya ikhlas apa ora itu. Ikhlas itu kita dengan Allah dan itu harus itu yang paling utama itu. Kita itu kerja apapun, minum, berkeluarga, apa saja itu ikhlas karena Allah. Belajar, ngajar, hidup kita gitu. Misalnya aku tuku becer ngene hanan anu trigone sekarungan ya. Pinten tadi 70.000, 1.000 gampangane ya. Misalnya 1.000 seperti itu. Kok dagang ngeliat apa sih Nan? Ya ngeliat ridhone Gusti Allah. Berarti ikhlas ya Nan? Iya. Ya suwun ya. Kan orang mungkin gitu kan. Namanya jual beli semua orang sudah paham. Ambil barang kasih uang. Enggak ada yang namanya ikhlas-ikhlasan dijual beli itu loh ya kan. Adanya kita, niat kita dengan Allah. Tatkala saya jual itu ikhlas karena Allah. Saya beribadah karena Allah dengan jualan. Berarti saya tidak akan pernah mengurangi timbangan saya. Saya bilang itu segitiga biru ya segitiga biru, bukan ditambah karo apa? Misalnya apa? Singing sore tiga biru apa? Hah? Dahlia misalnya. Oplos segitiga biru campur karo dahlia. Itu enggak ikhlas itu kalau itu. Karena apa? Menyelisihi perintah Allah. Kan seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima dari orang tersebut dan dia di akhirat pasti menjadi orang yang rugi. Ini menunjukkan bahwasanya seluruh amalan yang tidak di atas Islam pasti tertolak. Dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Padahal di akhirat itu cuma ada berapa tempat? 2. Surga penuh dengan kenikmatan dan abadi, atau neraka penuh dengan azab dan siksa yang pedih abadi juga.
Nah, barakallahu fikum. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, walaupun dalam segi sanadnya ini diperselisihkan oleh ulama, sebagian mengatakan hadis ini dhaif, namun yang bisa kita ambil pelajarannya adalah ayat tadi. Ayat tadi itu, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Semoga kita menjadi hamba yang betul-betul selalu di atas Islam dan mau mempelajarinya. Ini paling penting. Karena kita tidak akan pernah kokoh di atas keislaman kita kalau kita tidak mempelajarinya. Ini pentingnya kita selalu datang pada majelis ilmu agar kita selalu di atas keislaman yang benar, dan semoga Allah mewafatkan kita di dalam keislaman yang dengannya pasti kita akan mendapatkan keridhaan Allah, pasti kita akan mendapatkan rahmat Allah, dan pasti semua yang mati di atas keislaman Allah akan masukkan padanya surga. Allahumma amin. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.